Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hasmania dengan NIM 2010042 dari kelas B dan dari Institut STIK Tamalatea Makassar. Yang pertama, ukuran morbiditas. Pengertian: morbiditas, kesakitan, adalah kondisi seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya secara normal sebagaimana biasanya. Insiden rate adalah frekuensi atau jumlah penyakit baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu. Rumusnya, insiden atau dilambangkan I, jumlah penyakit baru dibagi populasi berisiko dikali K. K, suatu harga yang ditetapkan biasanya 1000, namun harga 100, 1000, 10.000, atau bahkan 100.000 juga sering digunakan. Pemilihan harga K ini biasanya dibuat sehingga rate terkecil yang dipakai dalam perhitungan paling kurang mempunyai satu desimal, 4,2 per 100, bukan 0,42 per 1000 dan seterusnya. Insiden kumulatif. Insiden kumulatif adalah probabilitas seseorang untuk terkena penyakit atau untuk hidup dalam periode waktu tertentu. Nilai CI bernilai antara 0 sampai 1. Rumus CI sama dengan jumlah orang terkena penyakit pada jangka waktu tidak ditentukan dibagi jumlah semua orang dalam risiko terkena penyakit pada jangka waktu tidak ditentukan dikali K. Manfaat ukuran insiden. Angka insiden dapat digunakan untuk mengukur angka jenis penyakit. Perubahan angka insiden dapat menunjukkan adanya perubahan faktor-faktor penyebab penyakit, yaitu fluktuasi alamiah dan adanya program pencegahan. Dalam penelitian epidemiologi sebab akibat, perbandingan antara berbagai populasi dengan pemahaman yang berbeda untuk mengukur besarnya risiko determinan tertentu. Prevalence rate. Prevalence rate adalah frekuensi penyakit lama dan baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu. Rumus PR, jumlah penyakit lama tambah baru dibagi jumlah populasi berisiko dikali K. Manfaat ukuran prevalensi menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit, penyusunan perencanaan pelayanan kesehatan, misal obat, tenaga, ruangan, menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosis. Periode prevalensi yaitu mengukur banyaknya orang yang telah mendapat penyakit tertentu dari suatu populasi pada satu periode tertentu. Rumus periode prevalence jumlah kasus yang dicatat dibagi jumlah penduduk selama satu periode. Poin prevalence yaitu mengukur banyaknya orang pada suatu populasi yang telah mendapatkan penyakit tertentu pada saat tertentu. Rumus poin prevalence jumlah kasus yang dicatat dibagi jumlah penduduk dikali pada saat tertentu. Dilansir dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Pada pengobatan dan epidemiologi, kata morbiditas dapat merujuk kepada pernyataan terkena penyakit dari bahasa Latin morbidus, sakit, tidak sehat. Kedua, derajat kerasnya penyakit. Yang ketiga, meratanya penyakit, jumlah kasus pada populasi. Yang keempat, insiden penyakit, jumlah kasus baru pada populasi. Yang kelima, cacat terlepas dari akibat. Contoh, cacat disebabkan oleh kecelakaan. Attack rate adalah suatu insiden rate yang biasanya dinyatakan dengan persen dan diterapkan pada suatu kelompok masyarakat atau yang ditetapkan secara kasar atau sempit dalam
suatu periode waktu yang terbatas, misalnya pada suatu epidemik KLB. Rumus rate X per Y kali K. X pembilangan atau numerator, Y penyebut atau denumerator, K hampir selalu 100, walaupun dapat pula 1000 bila K sama dengan 100. Atau rate dapat dinyatakan dengan jumlah kasus per 100 populasi atau dengan persen. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal dari rumus atau rate. Bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya ukuran mortalitas. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu secara sederhana. Mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Mortalitas merupakan salah satu komponen penting dalam kependudukan. Dilansir dari https://wikipedia.org/wiki-mortalitas. Mortality rate, suatu ukuran dari frekuensi terjadinya kematian di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu selama periode waktu tertentu. Rumusnya rate X per Y kali K. X jumlah orang di dalam kelompok masyarakat tertentu yang meninggal apapun alasannya. Y jumlah orang di dalam kelompok masyarakat di periode tertentu. K kematian karena sebab 1000, kematian karena sebab tertentu 100.000. Crude death rate pertama adalah banyaknya kematian pada suatu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Biasanya dinyatakan untuk 1000 orang. CDR disebut kasar karena tidak memperhitungkan tentang usia, jenis kelamin, atau variabel lain. Pertama, CDR jumlah kematian total pada tahun dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dikali K. CDRS jumlah kematian karena penyebab tertentu dibagi total kematian pada waktu yang sama dikali K. Perbedaan antara mortality dan incident rate hanya terletak bila pada mortality rate yang diukur frekuensi kematian, sedangkan mortality rate diukur frekuensi kesakitan. Penentuan populasi dan intervalnya yang biasanya dipakai pada perhitungan mortality rate umumnya sama dengan perhitungan incident rate. Mortality rate dapat dibuat menjadi spesifik dengan membatasi X menjadi orang yang meninggal karena sebab tertentu. Selain itu, dapat pula menjadi spesifik dengan membatasi Y pada populasi kelompok umur tertentu dan X adalah orang pada kelompok umur tersebut yang meninggal. Mortality rate dapat pula dihitung menurut jenis kelamin atau seks spesifik dengan membatasi Y pada populasi dari jenis kelamin tertentu dan X adalah di antara jenis kelamin tadi yang meninggal. Nah, sekarang ini masuk ke contoh dan kita bisa lihat bahwa di sini ada menggunakan dua rumus tadi, yaitu CDR dan CDRS. Yang dihitung itu pada penjelasannya berbeda dan hasil yang dihasilkan juga berbeda pula. Ukuran angka kematian kasar. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian yang terjadi tiap 1000 penduduk. Angka kematian kasar digunakan pada suatu wilayah sebagai ukuran tingkat kesejahteraan penduduk. Angka kematian berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin besar angka kematian kasar, menandakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin rendah. Angka kematian kasar dapat digolongkan menjadi 3 tingkat dengan standar angka masing-masing, yaitu rendah, bisa dilihat angkanya 9-13, tingkat sedang 13-18, dan tingkat tinggi itu lebih dari 18. Perhitungan angka kematian kasar menggunakan rumus berikut. Ada CDR sama dengan D per P kali K, dengan CDR angka kematian kasar, D jumlah kematian dalam satu tahun, P jumlah penduduk pada
pertengahan tahun. K. Konstanta dengan nilai 1000. Ukuran angka kematian menurut penyebabnya. Setiap kematian memiliki penyebab. Penanggulangan kematian dilakukan dengan mencatat penyebab kematian. Angka kematian menurut penyebabnya juga diperlukan untuk pengambilan data statistik. Angka kematian mencatat penyebabnya dinyatakan dengan jumlah kematian karena sebab tertentu tiap 1000 penduduk. Rumusnya yaitu banyaknya kematian oleh penyebab tertentu dibagi banyak penduduk dikali konstanta dengan jumlah 100.000. Ukuran angka kematian bayi. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi dalam suatu periode tertentu setiap 1000 kelahiran. Angka ini dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Informasi yang diperoleh dari angka kematian bayi bersifat sosial, ekonomi, dan demografis, yaitu fasilitas medis dan taraf hidup penduduk. Dalam kenyataan sulit untuk melakukan perhitungan karena ketidaktersediaan data. Angka kematian bayi umumnya hanya dihitung dengan metode tidak langsung. Angka kematian bayi dapat digolongkan menjadi 4 tingkatan dengan nilainya masing-masing, yaitu tingkat rendah kurang dari 35, tingkat sedang 35 sampai 75, tingkat tinggi 75 sampai 125, dan tingkat sangat tinggi itu lebih dari 125. Rumusnya yang digunakan ialah banyaknya kematian bayi umur kurang dari setahun dibagi banyaknya kelahiran dikali konstanta dengan nilai 1000. Ukuran angka kematian menurut kelompok umur. Angka kematian menurut kelompok umur adalah jumlah kematian penduduk yang terjadi pada kelompok umur tertentu. Namun lainnya ialah angka kematian khusus. Ketelitian hasil perhitungan angka kematian menurut umur lebih tinggi dibanding dengan angka kematian kasar. Tingkat angka mewakili kematian tiap 1000 penduduk pada suatu periode tertentu berdasarkan kelompok umur. Rumusnya sebagai berikut: ASDR DI per PI kali K, dengan ASDR angka kematian menurut kelompok umur, DI jumlah kematian dalam 1 tahun menurut kelompok umur, K konstanta 1000. Ukuran angka kematian baru lahir. Angka kematian baru lahir didasarkan pada jumlah kelahiran bayi berusia kurang dari 1 bulan pada tahun tertentu. Angka kematian baru lahir hanya diperhitungkan kematian yang terjadi pada periode tertentu sebelum bayi berumur 1 bulan sampai 28 hari tiap 1000 kelahiran. Rumusnya sebagai berikut: banyaknya kematian bayi umur kurang dari setahun dibagi banyaknya kelahiran dikali konstantanya 1000. Ukuran angka kematian lepas baru lahir. Angka kematian lepas baru lahir memperhitungkan kematian yang terjadi pada periode tertentu setelah bayi berumur 1 bulan hingga 1 tahun tiap 1000 kelahiran. Rumusnya sebagai berikut: banyaknya kematian bayi umur kurang dari sebulan dibagi banyaknya kelahiran dikali konstanta dengan nilai 1000. Ukuran angka kematian balita. Angka kematian balita adalah jumlah anak yang meninggal pada usia balita dan dilahirkan pada tahun tertentu. Angka kematian balita dinyatakan sebagai jumlah kematian tiap 1000 kelahiran hidup. Kematian balita dapat terjadi akibat kelainan bawaan yang bergizi buruk yang tidak segera dipulihkan. Angka kematian balita biasanya disamakan dengan angka kematian anak dengan rentan usia kelahiran antara 1 hingga 4 tahun. Perhitungan angka kematian anak dilakukan dalam pembagian antara jumlah kematian balita dalam periode setahun yang dibagi dengan 1000 anak pada usia yang sama di pertengahan tahun. Dalam perhitungan angka kematian balita, angka kematian bayi tidak dihitung. Ukuran angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah jumlah wanita yang mengalami kematian akibat gangguan kehamilan atau gangguan penanganannya. Kasus kecelakaan lain tidak diperhitungkan dalam angka kematian ibu. Angka ini hanya dihitung selama masa kehamilan, persalinan,
dan masa nifas. Lama masa nifas 42 hari. Perhitungan angka kematian ibu tidak memperhitungkan lama waktu kehamilan. Nilai satuannya ditetapkan tiap 100.000 kelahiran hidup tiap tahun. Pengukuran angka kematian ibu lebih sederhana dibanding angka fertilitas karena seorang wanita dapat melahirkan lebih dari seorang bayi, tetapi hanya mampu meninggal sekali. Rumusnya sebagai berikut. Banyaknya kematian waktu melahirkan dibagi banyaknya kelahiran dikali konstanta dengan nilai 100.000.